Yo, apa kabar peraih mimpi? Ya, saya bisa karena saya mau banyak uang. Jadi segala sesuatu ditentukan dari antara kita mau dan tidak. Saat kita tidak mau, ya kita nggak perlu mengerjakan apa-apa. Dan jangan pernah memiliki impian. Dan kita menjadi orang yang ya nggak akan pernah berubah dalam kehidupan. Jadi bukan saya menghakimi, tapi saya hanya menyampaikan sesuatu yang memang kita perlu pelajari. Kita perlu untuk berdiskusi bareng dan kita bisa ya saling tukar pikiran. Karena apa? Saat kita punya kemauan, terus kita punya tujuan, itu biasanya akan banyak mungkin kerikil-kerikil di jalan atau mungkin hambatan-hambatan yang bisa menjadikan itu sebuah sandungan. Dari situ kita perlu memantaskan diri dan kita memantapkan diri bahwa kita mau. Karena apa? Kita bisa. Kita bisa karena kita mau. Nah, saat kita udah mau dan kita itu bisa, maka orang yang melihat kita itu pasti akan bertanya, kok kamu bisa seperti ini? Nah, tinggal kita jawab, saya bisa karena saya mau. Kalau saya nggak mau, pasti saya nggak bisa seperti ini. Itu semua butuh proses dan itu semua butuh yang namanya ya mungkin bagaimana diri kita mengatur sebuah pandangan atau mengatur bagaimana hidup kita ke depan dan kita mau jadi seperti apa. Memang kadang prosesnya itu naik turun ya. Jadi kadang saat ini mungkin segala sesuatunya mudah, tapi ternyata di depan itu ada sedikit hambatan. Ya itu hal yang wajar karena apa? Kita mau dinaikkan. Contoh begini ya. Saat kita belajar di sekolahan nih, SD, itu berbeda juga pelajaran dan ujiannya ketika kita duduk di bangku SMA atau bahkan universitas. Pasti beda jauh banget. Ya, tarafnya jauh lebih tinggi karena semakin tinggi itu tantangannya akan semakin ya mungkin menarik ya. Atau tantangannya semakin hebat. Karena apa? Kita akan dipantaskan. Kita akan menjadi diri itu yang tangguh. Dan kita jadi orang yang memang menjadi apa yang sudah kita tentukan dari awal. Kita mau sampai di mana dan kita mau apa. Itu tergantung kita mau atau tidak. Saat kita sudah mau, ya sudah. Jalan terbuka dan peluang pun akan selalu ada. Kita langsung mulai di poin pertama. Tentukan alasannya dulu. Kita mau itu karena apa? Kita punya alasan dong. Kita mau berubah dalam kehidupan. Kalau kita nggak punya alasan ke depan atau kita nggak punya tujuan ke depan, bagaimana kita bisa melakukan hal yang saat ini kita bangun. Jadi saat kita udah memiliki alasan, oh aku mau begini karena di depan aku hidupnya jauh lebih enak, aku jauh lebih maju lagi, dan aku jauh lebih nyaman lagi. Karena apa? Aku lebih berkelimpahan, hidupku penuh dengan kemakmuran. Saat kita sudah melakukan hal itu, kita udah memiliki alasan yang kita pilih, itu jangan sampai kita ada hambatan. Dalam artian saat orang itu merendahkan atau orang itu ingin berusaha untuk menjatuhkan kita saat meraih apa yang kita inginkan, ya abaikan aja. Dalam artian mereka pengen menghambat itu adalah mempengaruhi psikologis kita atau pikiran kita biar ya sudah kayak dia aja. Jadi lu tuh siapa? Itu perlu dihindari dan jangan pernah terbawa dengan permainan orang-orang seperti itu. Saat kita nggak punya alasan, terus kita terbawa dengan orang-orang seperti itu, ya game over. Cukup sampai di situ. Ya udah. Mungkin Anda pernah dengar ya, nasib kita adalah kita yang menentukan. Ya itu benar. Karena apa? Ada alasan. Kita mau jadi seperti apa? Kita mau bagaimana ya, itu tergantung diri kita. Bukan orang lain ya. Sering saya sampaikan juga, orang lain gak punya hak apa-apa. Termasuk siapapun itu. Karena hidup kita ya kita yang menentukan. Kita yang punya hak untuk merubah bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita mengendalikan hidup kita. Bagaimana kita menjadikan hidup kita jauh lebih berarti. Kalau kita larut dengan kata orang, terus kita terbawa dengan omongan orang yang mungkin itu tidak pernah membangun kita, ya cukup diam di tempat dan kita nggak akan pernah menjadi orang yang berubah dalam kehidupan. Kita akan menjadi orang yang selamanya akan jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Dan itu perlu kita hindari ya. Kalau ada orang-orang yang sukanya menghambat, mengeluh atau apapun ya, kita hindari. Karena apa? Ya itu akan menjadikan diri kita ini drop. Diri kita akan down dan kita nggak akan pernah berubah. Kita hanya menjadi orang yang memang ya gitu-gitu aja. Kita nggak akan pernah maju dalam kehidupan. Kita nggak akan pernah berubah dalam kehidupan. Dan kita akan menjadi orang yang bisa jadi nggak akan pernah bisa ya. Karena apa? Kita nggak mau. Jadi kita nggak mau untuk berubah dalam kehidupan kita sendiri. Gak ada salahnya juga saat Anda sudah berubah dalam kehidupan Anda, itu Anda bisa membantu orang lain untuk berubah juga hidupnya. Dalam artian jangan memberikan dia ikan, berikan dia kail.
kasih tahu caranya biar dia berusaha sendiri. Kalau kita kasih ikan misalkan, ya ibaratnya lu mau apa? Mau buka toko, nih modalnya nih 200 juta. Ya udah, orang malah justru seenaknya, akhirnya beli motor gede, akhirnya beli segala sesuatu yang itu nggak ada tujuan untuk merubah hidupnya. Tapi kalau kita berikan kailnya, caranya begini, lu cari dulu daftar supplier, lu cari dulu bahan-bahan yang lu butuhin untuk branding toko, atau lu belajar dulu tuh branding toko bagaimana. Nah, itu adalah sebuah kailnya, dan orang itu nanti justru akan lebih berhati-hati. Ya, kita lanjut di poin kedua. Buktikan kita mampu. Ya, saat ada hambatan, saat ada orang yang mungkin ingin menjatuhkan kita saat kita berproses, buktikan aja kita mampu. Fokus pada diri sendiri, jangan fokus pada orang-orang itu. Saat kita fokus pada orang-orang itu, ya kita diam di tempat dan kita nggak akan pernah berubah. Kita nggak akan pernah mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Apakah teman-teman mau misalkan punya impian terus dihambat orang, dan akhirnya ya udahlah, percaya sama orang itu, dan orang itu akan menjadi orang yang mungkin berjasa bagi kita. Dalam artian berjasa apa? Membuat hidup kita nggak akan pernah berubah, membuat hidup kita hanya diam di tempat, dan kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Itu sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Ya berbahaya bagi diri kita sendiri. Hidup kita kok diatur orang, kecuali memang dirinya menyediakan semua fasilitas atau kebutuhan yang kita inginkan. Aku pengen ini Mercy seri terbaru, orangnya kasih. Pengen rumah nih 3 lantai, orangnya kasih. Pengen punya pabrik mobil nih, orangnya bisa kasih. Ya udah, ikutin aja orang itu. Berarti dirinya orang yang baik. Karena apa? Mencukupi kebutuhan Anda. Tapi kalau dirinya cuman gini doang, ngomong doang, terus nggak ada tindakan apa-apa yang mendukung Anda, ya abaikan aja. Itu bukan orang yang bijak, bukan orang yang ingin membuat Anda maju. Buktikan aja kalau Anda mampu. Anda bisa karena Anda mau. Kecuali Anda nggak mau, Anda pasti nggak bisa. Dan Anda akan menjadi bagian dari, ya tadi, rencana hidup orang lain. Dan Anda tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Kita tak perlu hebat dalam memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Saat kita udah menjadi orang yang hebat, maka kita akan bisa membentuk sesuatu yang hebat lagi ke depannya. Kita akan bisa membesarkan apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan. Itulah, kita harus membuktikan bahwa kita mampu. Jangan pikirkan kondisi Anda saat ini. Fokus aja dengan tujuan yang memang ingin Anda bangun. Semuanya butuh tahap ya. Ada step-stepnya. Kita naik ke lantai 10 kan juga harus melewati lantai 1, 2, dan seterusnya. Bukan tiba-tiba kita bisa lompat ke lantai 10. Itu adalah sebuah gambaran yang bagaimana kita harus melakukannya mulai saat ini, detik ini. Rubah diri Anda. Hal pertama yang perlu dirubah adalah pola pikir kita. Kita harus memikirkan untuk diri kita sendiri di masa depan. Lanjut di poin ketiga, perkuat niat. Kita harus memperkuat niat kita untuk mencapai atau menggapai apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita. Kalau niat kita nggak kuat, ya kita akan diam di tempat. Ya ingat ya, kita akan begini-begini aja. Karena apa? Ada satu tantangan aja kita nggak mampu menyelesaikannya. Kita nggak mau menghadapinya. Atau kita minder dan kita berhenti, ya sudah, berarti kita tidak pernah mencapai tujuan hidup yang pernah kita jadikan sebagai impian kita. Dan itu semua tergantung dari niat kita. Kalau niat kita kuat, ya segala sesuatunya mudah dan segala sesuatunya akan bisa kita raih dengan cepat. Tapi kalau niat kita setengah-setengah, ya nggak akan pernah jadi. Coba ada masak sebuah mie instan, ya setengah-setengah aja deh. Bumbunya setengah, terus mungkin airnya juga setengah. Enak nggak? Pasti nggak enak dong. Matangnya pun juga setengah. Perut Anda akan mules, akan sakit. Jadi perkuat niat Anda dan jadikan diri Anda sebagai orang yang memang bisa mewujudkan apa yang Anda mau. Karena saya yakin Anda bisa. Dan satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah raih mimpimu. Salam harmonis.